Selamat siang semua, dapat petunjuknya tentang garis tangan ataupun garis hidup. Semua orang itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Tapi bisa nggak sih takdir itu diubah? Tentu aja bisa. Apalagi kalau kalian itu percaya sama ramalan, sama psychic ataupun masa depan. Tentu aja bisa diubah. Mungkin kalau kamu diramal orang, kamu akan miskin selamanya, yo kamu kalau percaya yo kamu akan miskin selamanya. Tapi kalau kamu mau berusaha mengubah nasib itu, yo kamu bisa aja. Tapi dengan apa? Dengan keyakinan sama Tuhan ataupun dengan niat yang baik, niat yang tulus. Tentu aja nasib itu bisa diubah. Dan kenapa aku bahas ini? Karena banyak sekali dari orang Jawa, orang Indonesia itu nggak punya angan-angan setinggi langit, nggak punya cita-cita yang mulia, ataupun punya keinginan yang tinggi. Kebanyakan orang tua zaman sekarang, kebanyakan lebih kalau anaknya bandel dikit kirim ke pesantren, ataupun lebih suka anaknya itu diajarkan hal-hal yang jelek, tentang anaknya dikasih barang-barang seperti HP dan lainnya, sehingga anak itu malah nggak cerdas, malah anak itu ketergantungan pada media sosial, yang bukan malah ngajarin anak jadi pinter, tapi malah jadi goblok. Kenapa? Karena nggak semua yang kita akses dari media sosial itu membawa pengaruh baik, ada juga yang membawa pengaruh buruk. Rata-rata kalau media sosial ini model buka baju, joget-joget, itu aja udah bisa menghasilkan uang banyak, udah bisa jadi orang terkenal. Dan itu satu kejelekannya, kalian nggak diajarkan untuk mengasah kecerdasan otak, kalian nggak diajarkan untuk kerja keras untuk mencapai ketenaran, ataupun kalian nggak nunjukin nih skill kamu itu apa selain dari joget-joget ataupun buka baju. Ini kenapa standar kecerdasan orang Indonesia, orang Jawa ataupun dimanapun itu menurun drastis, karena media sosial. Dan orang Indonesia, orang Jawa itu nggak punya angan-angan yang tinggi, nggak punya cita-cita yang tinggi. Kebanyakannya hanya jadi buruh, jadi kuli orang. Bahkan untuk mencetak atlet olahraga yang seperti zaman Alan Budi Kusuma, Susi Susanti atau Taufik Hidayat itu susah banget. Kenapa? Karena banyak dari generasi sekarang itu gak bisa menjaga kesehatan tubuh, ataupun masih SMP, masih kecil aja udah ngerokok, udah minum. Tentu aja kondisi seperti ini untuk seorang atlet gak bisa. Ini kenapa aku prihatin sekali. Jawa ataupun Indonesia ini nggak bisa mencetak orang-orang hebat, baik dari segi olahraga, ekonomi, jabatan, kekuasaan. Jadi di pandangan orang internasional, Indonesia ini ada di dunia yang miskin, negara yang berkembang. Kalau dulu, sekarang merosot. Kenapa? Karena kita sendiri yang nggak punya kualitas yang baik. Kita lebih suka punya angan-angan jadi buruh, jadi kuli, baik di negara sendiri atau di negara orang lain. Nggak mau menuntut ilmu, nggak mau punya angan-angan yang tinggi. Apalagi misalnya nih, kalau di pondok pesantren diajarkan jadi kuli nih gratisan. Karena apa? Karena bantu bikin pondok pesantren, itu aja udah seneng mereka, udah merasa dapat berkah. Tapi ketika di kehidupan bermasyarakat, apakah itu cukup? Tentu aja enggak. Aku lebih seneng kalau di pondokan, di sekolah-sekolah kamu itu diajarkan gimana sih kalian jadi orang yang adil, orang yang jujur, orang yang benar. Terus kalian itu belajar gimana sih jadi pengen punya angan-angan jadi seorang pejabat, seorang penguasa.
Aku lebih seneng kalau orang Indonesia itu mengejar duniawi, akhirat mengikuti. Kenapa? Karena duniawi itu penting, uang itu penting, jabatan itu penting, kekuasaan itu penting. Kenapa? Kalau kita bukan siapa-siapa, orang itu nggak bakalan dengerin omongan kita, orang itu nggak bakalan dengerin suara kita, apalagi buah pemikiran kita. Banyak sekali orang Indonesia itu yang punya otak cerdas, bisa menghasilkan sesuatu yang menakjubkan, tapi hasil kerjanya itu nggak dihargai orang lain. Kenapa? Karena mereka cuma orang kecil, kalah sama yang berkuasa, yang punya uang. Dan ini bikin Indonesia nggak maju. Makanya ketika orang jahat, orang bodoh punya kekuasaan, maka orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang cerdas itu malah tersingkir. Karena apa? Karena nggak punya uang, nggak punya koneksi, nggak punya kekuasaan, nggak punya orang dalam. Ini yang aku sangat prihatin sekali. Kenapa orang Jawa, orang Indonesia itu nggak bisa mencetak orang-orang hebat? Yang satu pemerintahannya itu nggak memberikan jalan untuk rakyatnya berkembang sesuai kemampuannya. Rakyatnya sendiri nggak seneng kalau diajak maju. Orang Indonesia itu lebih suka ngemis, dapat bansos, dapat makan gratis, dapat sembako, daripada mereka itu dikasih misalnya nih lapangan pekerjaan, harus kerja keras sendiri, mencetak uang, ataupun dia itu punya angan-angan jadi Pak RT, Pak RW, Pak pejabat. Bagi mereka punya duniawi, punya motor, punya mobil bagus, rumah bagus itu udah segalanya. Tapi kalau mereka tahu nih, kalau misalnya dia punya jabatan, punya kekuasaan, dia bisa melakukan banyak hal yang lebih baik lagi. Ketika kita itu mampu melakukan hal yang lebih banyak lagi, tentu aja kita akan membawa manfaat untuk orang banyak. Orang kalau ibaratnya kita nolongin orang yang banyak, kita itu pasti didoakan masuk surga, badan yang sehat, rezeki yang lancar. Tentu aja itu akhirat buat kita didoakan yang baik. Tapi kalau kelakuan kita itu kayak dajjal, kayak setan, merusak alam, nggak adil, nggak bener, curang, korupsi, ini kita akan dikutuk sama banyak orang, dan itu neraka buat kita. Tapi orang nggak menyangka, terkadang mereka hanya menganggap omongan jelek orang itu sebagai sambil lalu. Ini kenapa orang Indonesia itu nggak bisa mencetak orang-orang yang berkualitas. Bahkan di saat bencana alam seperti ini, masih banyak nih para pejabat baik Jokowi, Prabowo malah menjadikan korban bencana alam itu alat untuk berpolitik, alat untuk mencari dukungan rakyat. Merasa mereka adalah pahlawan superhero yang wajib rakyat tahu. Padahal kalau ada pencegahan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa dan sebagainya, ketika kita rakyat kecil nih bilang ke mereka stop perkebunan sawit, stop tambang-tambang ilegal, mereka masa bodoh, mereka nggak mau dengar. Malah mereka apa? Akan nutup mulut kita. Bahkan mereka itu seperti menganggap kita itu bukan siapa-siapa, bukan manusiawi. Mereka kabur, mau nggak mau dengerin suara rakyat. Tapi ketika ada bencana gede seperti ini, mereka datang berlomba-lomba untuk menjadikan korban musibah itu sebagai alat untuk berpolitik. Orang seperti ini udah sakit jiwa, udah nggak punya hati nurani, udah nggak punya akal sehat yang waras, udah sakit orang-orang seperti ini. Masa iya korban bencana kalian jadikan alat politik, seperti kalian jadi superhero? Kemarin sebelum terjadinya bencana, ketika kita menginginkan hal-hal yang baik, jangan sampai ada peluasan kebun sawit ataupun tambang-tambang ilegal, mereka nggak merespon dengan baik. Malah mereka ibaratnya
melindungi oknum-oknum yang merusak hutan, yang merusak alam ini. Tapi ketika udah ada bencana, mereka berlagak seperti superhero. Hanya dengan membawa hadiah. Padahal keuntungan yang mereka dapat melebihi apa yang mereka kasih sekarang. Ini aku gak habis pikir sama orang-orang yang muda seperti ini. Bagaimana bisa korban bencana kalian jadikan alat untuk berpolitik? Kalian udah sakit jiwa, gak waras. Sama siang dan sampai jumpa.